Saudaraku, selamat pagi. Kiranya hari ini menjadi hari yang membawa kita kepada keberhasilan. Saudara sekalian, kita akan mengawali berbagai kegiatan hidup dengan sejenak mendengarkan renungan pagi yang kami sampaikan dari gedung GKNF. Kali ini, saudaraku, masih dalam rangkaian renungan seri saya dari khotbah Tuhan Yesus di Bukit. Untuk pagi ini sudah sampai di pasal 6, Injil Matius ayat 13, 14, 15. Dan temanya adalah pengampunan. Demikian firman Tuhan, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Saudara sekalian, teks yang saya baca tadi adalah berasal dari penggalan doa Bapa kami yang memohon pengampunan kepada Tuhan, tapi juga disertai dengan sebuah pernyataan, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kemudian di bagian akhir, ayat 14-15, ditegaskan di sana, bahwa kalau kita tidak mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga juga tidak mengampuni kita. Saudara sekalian, kata kesalahan yang dipakai dalam bahasa ini adalah opailema, yaitu kegagalan dalam tugas kewajiban atau gagal membayar sebagaimana seharusnya. Maka memohon pengampunan kepada Tuhan itu juga harus seimbang dengan kerelaan kita mengampuni sesama. Kalau kita tidak rela mengampuni, maka kita juga tidak diampuni. Saudaraku, yang namanya kebutuhan, yang namanya pengampunan adalah kebutuhan kita sebagai manusia dan kebutuhan sesama kita. Kalau kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita, maka orang itu akan merasa lega, damai, dan bahagia. Di samping itu, jika kita tidak rela mengampuni, maka sesungguhnya kita sedang menyimpan, memelihara kepahitan, mungkin sakit hati, kemarahan, dendam, yang membawa dampak psikis buruk dan menyengsarakan diri kita sendiri. Kita susah makan, susah tidur, karena ada dendam, kepahitan yang kita pelihara. Jadi, kalau kita tidak rela mengampuni, kita menyengsarakan diri sendiri. Dan sekaligus juga, sesungguhnya kita tidak layak mengucapkan doa Bapa kami. Saudaraku, dalam pengampunan maka kita harus mengerti kesalahan apa yang kita minta pengampunan. Kalau kita minta maaf harus jelas, minta maaf atas kesalahan apa. Jangan seperti kebanyakan maaf ya, digeneralisir. Kita harus jelas salahnya apa, kekeliruan kita apa. Kemudian kalau kita rela mengampuni, maka sesungguhnya kita juga harus rela melupakannya. Kadang-kala memang tidak mudah. Tapi kalau kita tidak rela melupakannya, maka sakit hati akan muncul kembali. Karena itu, saudaraku, dalam kasus-kasus tertentu, ada menurut para ahli psikologi, kasus perzinahan misalnya, itu adalah yang paling susah. Kalau suami istri, ada yang berzina, itu akan merusak kesatuan, seperti kata firman Tuhan, suami istri itu menjadi satu daging, nah, kesatuan daging itu menjadi rusak, dan juga merusak kebahagiaan bersama. Dan akhirnya membawa kepahitan dan sering muncul kembali, dan terjadilah KDRT, terjadilah kekerasan, dan sebagainya, bahkan dalam cerita koran sering terjadi kasus sampai ada bunuh-membunuh karena itu.
Mungkin itu alasannya juga barangkali di kitab Perjanjian Lama, perzinahan itu harus dihukum mati dengan dirajam batu. Nah, saudara sekalian, kunci dari semua yang terkait dengan pengampunan itu adalah kasih. Kalau ada kasih, maka saudaraku seharusnya kita bisa mengampuni. Kata firman Tuhan, kasih itu menutupi segala sesuatu. 1 Korintus 13 ayat 7. Kalau ada kasih, seperti kasih Tuhan dalam hidup kita, maka kita bisa menutupi kekurangan orang lain, kesalahan orang lain, dan kita akhirnya bisa juga mengampuni sebagaimana diajarkan. Karena itu, mengasihi adalah hukum yang terutama. Kalau kita mengasihi, tidak susah bagi kita untuk mengampuni. Di samping itu, saudaraku, sekali lagi, kalau kita tidak rela mengampuni, kita tidak diampuni. Dan kalau kita tidak rela mengampuni, sesungguhnya kita tidak layak mengucapkan doa Bapa kami. Mengampuni adalah berkat bagi kita dan bagi orang yang kita ampuni. Kiranya Tuhan menolong kita, supaya kita sebagai orang Kristen selalu rela mengampuni sesama kita, supaya kita juga diampuni oleh Tuhan. Mari belajar mentaati firman Tuhan. Jangan biarkan dendam, sakit hati, kemarahan merusak hidup kita, yang berkembang merusak masa depan. Tuhan menolong kita menjadi orang Kristen yang suka mengampuni, pemaaf dalam kehidupan bersama, di rumah tangga, di gereja, di masyarakat. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur hari ini diingatkan kembali oleh firman Tuhan bahwa dalam hidup bersama, interrelasi dengan sesama, kami diajar untuk rela mengampuni. Sama seperti kami diampuni. Dan untuk itu kami rindu sekiranya kasih Kristus berkuasa atas hidup kami. Sehingga hidup dan laku kami benar di hadapan-Mu. Dan hati kami selalu rela mengerti orang lain, mengampuni orang lain, karena kami mengasihi orang lain. Tuhan, berkatilah kami semua hari ini dalam tugas tanggung jawab kami. Berkatilah anak-anak kami supaya dijauhkan dari penyakit dan COVID. Diberkati hidup mereka dan masa depannya. Berkati bangsa dan negeri Indonesia supaya masa depannya jaya. Inilah doa kami dalam nama Yesus. Amin. Tuhan memberkati saudaraku. Terima kasih.